Oke, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Jadi, gue akan review ya pertandingan semalam yang juga menandai berakhirnya kompetisi Premier League 2023-2024 dan kita finish di posisi 8. Ya, mau apa lagi? Dengan keadaan seperti itu nggak degradasi juga bagus. Eh, Selamat buat Manchester City 4 kali berturut-turut ya, tapi nggak kedengeran juga beritanya. Yang 4 kali berturut-turut Manchester City yang trending topik Rasmus Højlund sama Sir Alex. Ya begitulah. Uh, Terlebih juga ya dalam keadaan yang Kevin De Bruyne cedera juga pun dia masih bisa juara karena ya emang gak ada lawan yang sepadan sih, ya gimana, manajemen yang bagus, dukungan apa namanya, uang yang banyak, pelatih yang bisa bereksperimen dengan bebas di luar 115 tuduhannya, ya udah. Terus gagal juga Arsenal yang 2 kali berturut-turut ya menjadi penantang. Gue sebenarnya nggak mau sih, gimana ya, gue tuh channel ini sebetulnya tidak mau untuk membuli gitu ya atau membanter klub lain gitu. Cuman kalau gue boleh kritisi sedikit Arsenal, itu sebenarnya masalah mental yang dimana terlihat itu pada saat Arsenal tandang ke Etihad. Dia dengan kekuatan penuh, permainan yang bagus, habis menang besar sebelum-sebelumnya lawan West Ham, lawan Sheffield, lawan siapa lagi lah itu dia datang dan bermain seperti takut untuk kalah, malah bermain aman ya, parkir bus istilahnya gitulah. Seharusnya kalau lo tim yang bermental juara, lo harusnya tunjukin ke Manchester City, lo bermain dengan gaya lo, dengan gaya menyerang lo, mendominasi permainan untuk menunjukkan pada City, hey, gue nih calon kandidat juara, pesaing berat lo. Seperti itu mestinya. Itu yang menunjukkan dia nggak bisa juara. Waktu zaman Sir Alex sama Arsene Wenger di Arsenal, walaupun Arsene Wenger itu lagi jago-jagonya, top-topnya, nggak pernah tuh si Sir Alex memerintahkan timnya Manchester United untuk bermain bertahan gitu. Yang penting kita jangan kalah deh, seri juga bagus. Sebaliknya juga gitu, Arsene Wenger, walaupun Manchester United lagi di atas-atasnya, lagi top-topnya, nggak pernah dia bertandang ke Old Trafford untuk kita main aman aja deh, bertahan. Sama kemarin kayak teman Mourinho juga gitu. Mourinho juga kalau datang tandang ke Old Trafford nggak begitu. Sama kemarin waktu zamannya persaingan Klopp sama Liverpool sama Pepnya City. Klopp kalau tandang ke City mah nggak pernah berpikiran untuk ya udah setidaknya kita imbang aja deh, jangan kalah yang penting. Sebaliknya juga begitu. Jadi itu masalah mental ya. Semoga Arsenal tahun depan ya nggak apa lah, gue mau dibully kayak kalau ada yang nonton ini pendukung Arsenal, tapi kan secara logis dan sistematis gue cuma bilang seperti itu gitu ya. Kalau nggak terima ya udah, semoga lebih bagus tahun depan ya. Oke, jadi pertandingan kemarin itu semalam agak ngantuk sih babak pertama. Babak pertama ngantuk gitu ya. Gue tuh ganti-gantian tuh lihat yang City udah gol duluan menit kedua, ya udahlah juara lah udah tuh. Arsenal malah kebobolan duluan malah kan. Udah, gue nonton babak pertama, satu-satunya game yang gak ada gol di babak pertama itu cuma Brighton lawan Manchester United. Yang lainnya udah menang 2-0, menang 1-0, udah 3-1. Wah. Gue agak begini, ini kan kemarin gue bilang dan sesuai ya prediksi gue, kemenangan 0-2 ya, menang 0-2. Gue bukan cenayang nggak ya, jangan dijadikan gue sebagai sandaran buat judi bola ya.
Gue dulu main tapi sekarang udah enggak, berhenti. Dan menang dulu gue ya, karena gue berhitung tidak berjudi ya. Jadi secara logis dan sistematis ya, makanya kalau secara logis dan sistematis gue bisa memprediksi dengan memperkecil resiko kesalahan, yaitu 2-0. Gue bilang ya 2-0. Kenapa gue bilang 2-0? Karena pasti tadi gue bilang Brighton bermainnya possession, MU bermain aman. Pasti kalau udah unggul 1-0, paling MU lagi ngincer counter attack. Ya, kejadian kan? Akhirnya bola direct, pertama Dalot, terus kemudian si Højlund. Jadi gue pertama ngelihat Brighton ini kan kemarin gue bilang hampir sama, mirip ya kayak City gitu. Terus tapi kita diserang dulu gitu ya. Gue khawatirnya ini baru Brighton, kalau City yang main mateng lah kita. MU datang dengan formasi 4-2-2-2. Wah, gue kaget juga nih. Kayaknya formasinya Rangnick dulu nih, apa main gegen pressing gitu ya. Jadi kiper Onana, tengahnya Casemiro sama Lisandro. Yang gue agak berpikir bisa jadi ini duet ini bakalan jadi starter nih di FA Cup final nih. Kirinya Dalot, kanannya Wan-Bissaka. Tengahnya si Amrabat, Maino, sayapnya Amad Diallo dikasih kepercayaan lagi, Garnacho ya walaupun masih egois ya, tumbuh lagi egoismenya. Depannya Bruno sama McTominay. Siapa strikernya? Kenapa bukan Højlund gitu kan? Oke, main kita diserang dulu, penguasaan bola kalah. Berapa kali tuh kemut-kemut depan gawang. Amrabat gue lihat tidak begitu perform ya. Berapa kali sih dia bisa mengblok gitu ya tendangan ya. Nah, dalam soal membangun serangan agak kurang, sehingga karena Amrabatnya lagi low performance, agak kebawa nih sama Maino. Terus Ahmad juga nggak begitu kelihatan banget, mungkin lagi outperform juga. Bruno mainnya agak emosian. Scott McTominay sekali lagi terlihat nggak tahu gunanya apa gitu ya. Garnacho kembali agak-agak egois. Pertahanannya yang bagus. Cuman kalau gue lihat dari sisi pertahanan, memang sih ya pada prinsipnya MU sih main jelek-jelek pertama. Kalau dari lo ngomong sisi pertahanan, kita pada pertandingan ini nggak banyak terima shot on target. Shot on targetnya cuma 4. 3. Banyak di blok. Nah, ini yang gue bilang, kehadiran Amrabat memang lo lihat emang dalam membangun serangan kemarin agak parah, tapi dia dalam pertahanan ngeblok tendangan dia dan Casemiro itu bagus. Jadi kalau lo lihat di pertandingan ya, kalau lo nonton, begitu si siapa namanya Brighton masuk sepertiga lapangan pertahanan MU, itu di kotak penalti udah rame tuh orang tuh. Jadi mereka melakukan tendangan-tendangan juga susah ya, kemelut banyak kan, kemelut depan gawang di situ. Banyak kebloknya. Kita bisa ngeblok berapa? 5 tendangan ya. Walaupun possession football kita kalah, dan baru kali ini nih di bawah 10 nih shotnya nih ya, cuma 8. Jadi dari sisi pertahanan sih oke, cuman dari sisi penyerangan, nah ini yang gue lihat kacau banget. Kita nggak bisa main sporadis one two dengan ambil position football atau berangsak pelan-pelan, itu nggak bisa. Nah mungkin ini juga akan kita menghadapi City nanti. Di babak kedua bermain agak lebih lumayan, berani inisiatif menyerang, berani mengambil inisiatif mengambil bola. Beberapa serangan-serangan ke depan gawang Brighton udah mulai agak sedikit serangan-serangannya mulai menjanjikan lah.
Ya di satu sisi Brighton juga drum lulu, itu yang hampir gol terus ditepis ditahan sama Casemiro tuh untung nggak lewat garis. Nah akhirnya timbullah satu gol muncul dari direct passing yang dimana yang ngegolin back Dalot, dan gue appreciate Dalot, salah satu pemain, mungkin salah satunya pemain yang konsisten ya di pertandingan ini. Kalau dia misalnya konsisten untuk di kanan terus saja, gue yakin dia sih sebenarnya bisa bakal lebih improve sih. Ini kan karena dia sering taruh di kiri lah, sering ya kan. Nah, dapat lah 1-0 golnya Dalot. Oke. Terus si Brighton kembali menyerang, yang gue lihat makanya ini MU pasti akan mengandalkan counter attack aja. Ya, tadi mereka 7-3 sempat si penggantian pemain sebelum si ini Lisandro Martinez keluar, mungkin karena takut cedera ya. Bruno Fernandes keluar karena udah kartu kuning, emosian. Sofyan Amrabat. Nah, setelah gol itu MU bermain lebih pragmatis ya, lebih pragmatis, serangan-serangan cepat, serangan-serangan balik cepat, banyak yang nyangkut juga. Akhirnya kerjasama Eriksen sesama Denmark dengan Rasmus Højlund yang dia pas bawa sedikit egois ya, nggak ngasih ke Garnacho atau nggak ngasih ke siapa Rashford gitu ya, dapatlah gol di menit ke-88 dari Rasmus Højlund, dan total Højlund berarti udah 16 gol ya, 16 gol. Jadi ya gue ngelihatnya sih pertandingan ini jadi suatu momentum juga bahwa satu, pemain-pemain mau bermain untuk Erik ten Hag. Kedua, sepertinya strategi yang akan dilakukan mungkin sama untuk melawan Manchester City. Bisa jadi komposisi timnya sama ya. Dengan kata lain, kita nggak kebobolan dulu, tapi bisa colong 1 gol di awal gitu. Atau nanti mungkin posisi Garnacho di final akan diganti oleh Rashford ya, yang gue rasa udah cukup fit gitu. Dan kita tutup udah Liga musim ini dengan peringkat 8, ya mau diapain lagi dengan keadaan seperti itu. Selanjutnya akan jadi banyak bahasan-bahasan, mungkin bahasan-bahasan transfer pemain, beberapa bahasan-bahasan yang ringan gitu ya, akan terus ada di channel United Identity. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis, sistematis. Sampai jumpa.